Dulu itu ada seorang pemuda namanya Idris, ya, orangnya pinter Pak. Suatu ketika lagi pulang habis ngaji lewat pinggiran sungai, di sungai ada delima yang udah rada busuk, ya. Akhirnya diambil delima itu yang ada di sungai, dimakan nama dia. Nah, ketika dimakan ingat, ya Allah, ini bukan punya saya, ini delima, saya udah makan, ya. Ya kalau kita kan diterusin Pak, ya kan, delima ada di sungai, ya udah pasti itu halal gitu pikiran kita. Tapi buat pemuda yang namanya Idris itu jadi pikiran dia dan ngerasa ini bukan milik saya, ini haram saya makan. Udah dimakan. Akhirnya itu si pemuda Idris nyari-nyari Pak, nyari-nyari siapa pemilik delima ini. Akhirnya ketemu, ada seorang bapak-bapak, ternyata dia inilah yang pemilik kebun delima, yang delimnya jatuh ke sungai. Minta izin, minta diikhlasin. Ternyata kata bapak-bapak itu, apa katanya? Saya mau mengikhlaskan, ya, saya mau menghalalkan delima saya yang ngalir ke sungai yang kamu makan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu harus bekerja sama saya 1 tahun tanpa digaji. Tuh Pak, nebus delima yang udah busuk baru dimakan dikit, ditebus dengan bekerja di tempat bapak-bapak ini selama 1 tahun tanpa digaji. Akhirnya beliau siap, pemuda Idris ini, demi halalnya buah delima tersebut, ya. Udah bekerja 1 tahun tanpa digaji, udah selesai. Nah, pemuda Idris ini kembali nanyain sama pemilik kebun tersebut, Pak, saya sudah melaksanakan tugas dari Bapak, saya sudah bekerja 1 tahun tanpa digaji oleh Bapak, sekarang saya minta diikhlaskan, ya, untuk buah delima tersebut. Apa kata Bapak tersebut? Saya belum mengikhlaskan sampai kamu mau melaksanakan syarat yang kedua. Apa syaratnya Pak? Kamu harus menikahi putri saya. Kata pemuda Idris, saya belum siap nikah, disuruh nikah, ya. Yang lebih menakutkannya lagi Pak, kata bapak-bapak ini, kamu harus siap menikahkan anak saya, putri saya, dan putri saya itu buta. Putri saya buta, putri saya tuli, putri saya lumpuh. Mau Pak nikahin wanita kayak gitu? Ya, buta, tuli, lumpuh. Akhirnya demi halalnya delima tersebut, pemuda Idris akhirnya mengiyakan, iya Pak, saya siap, yang penting delima itu halal buat saya. Akhirnya dinikahkan oleh putrinya, dan ketika malam pertama ini si Idris dan putrinya bapak tersebut selesai akadun nikah, ketika dilihat Pak, putri bapak tersebut ternyata kagak buta, ternyata kagak lumpuh, ternyata enggak tuli, malah cantik banget. Ditanya sama si Idris, wahai istriku, bapak kamu bilang kamu buta, bapak kamu bilang kamu tuli, kamu lumpuh, kok kamu sempurna, mata kamu bisa melihat, pendengaran kamu bagus, kaki kamu tidak kenapa-napa. Apa kata putrinya? Bapak saya bilang saya buta karena mata saya nggak pernah saya gunakan buat maksiat. Ada perempuan kayak gitu Pak. Telinga saya dibilang tuli ama bapak saya karena saya nggak pernah gunain telinga ini untuk ngegibah, dengerin yang tidak baik. Kaki saya dikatakan lumpuh sama bapak saya karena kaki saya nggak pernah saya gunakan ke tempat-tempat maksiat.
itu anaknya Pak, Masya Allah ya. Akhirnya Idris dan perempuan ini punya anak namanya Muhammad, yang nama panjangnya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i atau Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir dari seorang pemuda yang namanya Idris, yang sangat menjaga makanan yang dia konsumsi. Ibunya namanya Fatimah, yang matanya tidak pernah digunakan untuk maksiat, kakinya nggak pernah ke tempat maksiat, telinganya nggak pernah digunakan untuk ngegibah dengerin maksiat. Akhirnya melahirkan seorang anak yang sangat alim, diakui seluruh dunia, namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nama aslinya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lah itu dampaknya Pak, kalau kita bisa menjaga makanan buat diri kita dan keluarga kita, itu akan melahirkan keturunan yang hebat-hebat ya. Nah ini peringatan buat kita, perhatian buat kita, semaksimal mungkin benar-benar kita jaga makanan yang kita makan dan kita berikan kepada anak istri kita. Wallahu a'lam bis shawab.